sulit apa enggak ya? Apa yang perlu disiapkan? Halo, selamat ya buat kamu yang sudah lolos CPNS tahun 2019 dan akan melaksanakan Latsar di tahun 2021 ini. Karena masa pandemi sekarang kita agak galau juga ya, karena Latsarnya akan dilaksanakan secara online. Dan spesialnya ini adalah masa Latsar pertama online yang harus kita laksanakan. Jadi sebelum-sebelumnya Latsar biasanya dilaksanakan dalam waktu 1 bulan untuk pertemuan klasikal saja. Tapi karena kondisi tidak memungkinkan, kali ini kita akan menjadi peserta Latsar pertama yang dengan sistem online. Oke, di sini saya akan bercerita tentang pengalaman saya selama saya melaksanakan Latsar online ini. Ternyata Latsar yang harus saya kerjakan atau saya jalani itu kurang lebih ada 3 tahap. Sebelumnya itu ada sistem MOOC terlebih dahulu ya, dan kita harus lulus di situ. Mungkin kalian semuanya juga sudah melaksanakannya. Kemudian kita melanjutkan ke sistemnya Latsar. Yang pertama yaitu adalah Latsar secara daring. Dalam sistem daring ini yang kadang membuat kita agak galau ya. Kurang lebih kalau yang saya laksanakan itu selama 22 hari. Dilanjutkan jika ini sudah lulus, kita akan meneruskan untuk melaksanakan kembali ke lembaga. Jadi kita kembali ke lembaga kita, yang sebagai guru juga akan kembali ke sekolah, yang sebagai aparatur yang lainnya sesuai dengan kantornya masing-masing. Dan di sana kita akan mempersiapkan diri untuk aktualisasi. Yang terakhir yaitu adalah Latsar klasikal. Jadi setelah 22 hari, 30 hari, yang 6 hari terakhir itu kita akan melaksanakan pembelajaran tatap muka klasikal, yang kurang lebih mungkin kita akan melaksanakan pelatihan mungkin bela negara dan sebagainya. Yang terakhir adalah seminar aktualisasi. Nah, mungkin teman-teman sekarang sudah mulai ada yang beberapa sudah masuk ke sistem Latsar daring ini, ada beberapa yang masih belum, masih menunggu giliran, dan pasti ada beberapa yang kalau juga ya, sama seperti saya dulu kemarin. Nah, di sini saya akan bantu kalian untuk membahas apa saja yang perlu kita persiapkan untuk menuju Latsar online daring. Baiklah, saya akan memberikan beberapa gambaran. Ternyata Latsar online ini tidak perlu ditakut-takuti teman-teman, karena yang kita gambaran awal mungkin harus mengikuti jadwal dari pagi sampai malam online terus. Ternyata tidak seperti itu, melainkan sesuai dengan jadwal. Memang setiap hari kita selalu harus mengerjakan tugas, dan memang ada tugas. Lalu kita harus menguploadnya di LMS ya. Di situ ada websitenya, dan itu harus kita upload setiap hari. Tapi tugasnya tidak semenakutkan yang kita bayangkan. Jadi ada beberapa variasi. Biasanya yang sudah saya laksanakan ini, kebetulan saya hari ke-4 Latsar pada saat ini ya. Ada yang disuruh membuat video, kemudian esai, atau mungkin ada juga yang mengerjakan tulisan-tulisan pendapat tentang film, atau mungkin ada problem masalah-masalah yang ada di lingkungan kita. Yang jelas materi ini berkaitan dengan materi yang ada di modul MOOC yang kemarin sudah kita laksanakan atau sudah kita pelajari secara mandiri. Singkat cerita, pada pembelajaran dari ini fungsinya adalah untuk memantapkan materi yang ada di MOOC tadi, yang dulu sudah pernah kita pelajari. Tips-tipsnya yang harus kita hadapi atau yang harus kita persiapkan adalah yang pertama, silahkan rapikan file-file materi kalian pada MOOC kemarin. Jadi kemarin mungkin kalian sebagian sudah pernah mendownload materi di MOOC ya. Ada yang modulnya berpuluh-puluh lembar, bahkan ada yang ratusan lembar kalau mungkin di print. Kemudian ada juga yang bentuknya itu PowerPoint. Ada juga yang bentuknya video. Nah, file-file itu silakan kalian rapikan dulu sebaik mungkin sesuai urutan yang ada dengan judul yang jelas di laptop atau mungkin smartphone kalian, karena itu akan sangat membantu kalian ketika awal-awal tatap muka, ketika Zoom meeting seperti itu.
Karena nantinya sesuai pengalaman saya, ternyata di hari pertama langsung tanya jawab oleh pendamping dan soalnya adalah banyak yang nggak belajar alias kita nggak bisa jawab, dan itu sangat pengaruh sekali untuk kalian ke depannya. Jadi rapikan file-file kalian. Kemudian tips dari saya, pasti kalian kemungkinan besar sama seperti saya hampir tidak mungkin bisa untuk membaca semua modul yang mungkin kalau di print itu bisa ada segini tebalnya ya, itu akan sangat mustahil kita selesaikan dalam waktu 1 atau 2 minggu. Tips yang bisa saya berikan adalah silakan kalian membaca poin-poin pentingnya saja, mungkin secara sekilas. Jadi ketika kalian nanti tanya jawab, minimal karena ada beberapa yang ingat. Kalau kalian bisa baca, bagus, top banget, jempol ya. Tapi kalau kalian tipe-tipe orang seperti saya yang kesulitan untuk mengingat materi, saya menggunakan media 2 alat untuk membantu saya. Jadi satu untuk Zoom meeting, yang satunya bisa kita gunakan untuk membantu. Misalkan yang satunya menggunakan Zoom meeting pakai laptop, terus di handphone, di smartphone kalian bisa menggunakan untuk membuka modul seperti itu. Atau mungkin juga kalian bisa menggunakan 2 laptop kalau mungkin kalian punya laptop, atau mungkin laptop dengan komputer, atau mungkin 2 handphone. Yang pasti kalau sepertinya pada saat ini ya hampir semua dari kita pasti punya laptop dan handphone, itu mungkin hal yang sudah wajar. Itu adalah tips yang pertama. Selanjutnya, tips yang kedua. Yang kedua, di sini kalian harus bisa menjalin kolaborasi, komunikasi, dan pertemanan yang baik dengan teman yang satu kelas atau satu kelompok dengan kalian. Ingat teman-teman, di sini kalian bukan kompetisi. Saya ulangi lagi, di sini tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, tidak ada yang unggul, tidak ada yang rendah. Tidak, semuanya nantinya akan lulus. Itu aja kategorinya, yang penting kita lulus. Gimana bisa lulus? Harus kerja sama dengan teman kita, satu tim atau satu kelompok. Jadi jangan sampai ada yang mungkin kalian tuh ingin lebih unggul, jadi individual, atau mungkin juga ada yang ingin membuli temannya, atau mungkin menjatuhkan teman. Itu jangan sampai, karena itu akan menyulitkan kalian sendiri. Lebih baik di sini kalian menjalin silaturahmi yang baik, kemudian kalian bisa bekerja sama untuk saling tolong menolong, bantu membantu. Di tim kami sistemnya sederhana saja. Ketika ada tugas-tugas, kami tuh saling membagi tugas. Itu bisa digunakan, atau mungkin kalau ada tugas individu, siapa yang sudah selesai mengerjakan duluan, silakan di-share ke grup. Jadi teman-teman yang mungkin kehilangan inspirasi atau udah bingung harus mengerjakan seperti apa ini, bisa membaca modul atau pekerjaan temannya sebagai inspirasi saja. Pastinya jangan sampai dikerjakan sama persis ya. Yang penting kita ada gambaran untuk harus mengerjakan seperti apa. Itu tips yang kedua. Oke, selanjutnya tips yang ketiga adalah membangun mood pendamping dengan baik. Membangun mood ini benar-benar berpengaruh sekali ya teman-teman. Sebagai gambaran, ternyata pada pembelajaran daring ini, dari satu kelompok ke kelompok yang lain, atau mungkin satu kelas dengan kelas lain dengan pendamping yang berbeda, tugasnya juga beda-beda. Ada yang teman saya tuh dapat tugasnya sulit-sulit banget, jadi materinya tuh benar-benar harus kita mikir, sedangkan di kelompok saya itu materinya yang ringan-ringan. Misalkan cuma disuruh bikin video senam, disuruh bikin video PBB, disuruh nonton film, terus kemudian disuruh mengomentari film. Itu pastinya itu materi yang menurut saya masih ringan-ringan. Kenapa kok bisa seperti itu? Itu semua ada di mood pendamping. Jadi ketika kalian Zoom meeting pertama, berikan kesan kalau kalian sangat antusias pada dialog bersama dengan pendamping kalian. Kemudian pasti pendamping itu di awal mula tuh pasti tegang kayak gitu ya. Silakan kalian bisa menjadi audiens yang aktif tapi tetap menjaga sopan santun, dan kalian nyambung. Jadi setiap kali ada tanya jawab, setiap ada yang dilontarkan pertanyaan dari pendamping, kan bisa jawab, ada gantian gitu, ada komunikasi yang baik sehingga pendamping menilai bahwa kalian itu sudah cukup mampu, sehingga tidak perlu tugas yang menggali kemampuan kalian terlalu dalam lagi. Cukup hanya tugas-tugas yang ringan, yang penting kalian terus mengerjakan. Jadi sulit atau enggak tugas yang akan kalian dapatkan itu sesuai dengan mood pendamping kalian di awal pertemuan. Catat banget. Dan tips yang keempat adalah, ini tips sukses lulusnya adalah kalian harus mengerjakan semua tugas dengan baik dan selesai
tepat waktu. Ini harus dicatat. Jadi dalam Latsar online ini kita di LMS itu harus absen presensi 2 kali sehari, yaitu jam 7 dan juga jam 3 sore. Nah, di situ ada batas waktunya, kita tuh nggak boleh terlambat. Jadi nanti ada fiturnya yang mencatat kita itu sudah absen di jam berapa. Nah, ketika kita sering terlambat mungkin nggak apa-apa ya, tapi nilai keaktifan kita akhirnya jadi jelek. Jadi nilai sikap kita tuh diukur dari presensi tadi teman-teman. Jadi diusahakan mulai sekarang pasang alarm. Saya sendiri juga pasang alarm di handphone, di mana-mana, sesuai dengan jadwal ketika kita harus presensi. Selanjutnya tugasnya harus selesai tepat waktu juga. Jadi kalau misalkan tugas hari yang keempat ya harus kalian upload di hari keempat. Tugas hari kelima harus kalian upload di hari kelima. Terlepas dari itu jawaban kalian benar atau salah, yang penting kerjakan sampai selesai. Ingat pedomannya, tugas yang baik adalah tugas yang selesai. Oke, itu tadi tips-tips dari saya. Ada 4 tips, saya ulangi lagi. Yang pertama, silakan dirapikan file-filenya, terus buat alat bantu supaya kalian bisa sedikit-sedikit nyontek kayak gitu ya. Ya ini agak dosa sih, tapi nggak apa-apa. Oke, yang kedua, menjalin kerjasama yang baik sama tim. Yang ketiga adalah memperbaiki mood pendamping kalian, penting banget ini. Dan yang keempat adalah silakan mengerjakan tugas dengan baik dan selesai. Oke, selamat buat kalian yang sedang melaksanakan Latsar online. Buat kalian yang masih menunggu-nunggu waktu, jangan sampai galau ya. Semoga semuanya bisa lulus Latsar dan mengganti status dari CPNS menjadi PNS. Amin. Cukup sekian dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe tombolnya di sini nih, supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membagikan video-video selanjutnya. Terima kasih.